Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan memohon ridho dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka acara sosialisasi atau pengimbasan komunitas belajar atau kombel dan literasi dan numerasi pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengikuti materi selanjutnya yaitu memahami dimensi kombel, kemudian jenis-jenis kombel, karena jenis-jenis kombel itu bukan cuma satu. Pertanyaan, apakah komunitas belajar di sekolah kalian sudah ada? Kalau baru guru-guru sudah ada belum? Nah, oleh karena itu kami undang hari ini sebenarnya untuk cara membuat kombel, tapi kebetulan saya cuma 2 ya. Yang penting kami sudah sampaikan, berarti itu bukan kesalahan kami lagi yang mengikuti. Jadi itu pertanyaan dapat dilanjut karena tidak ada. Nah, kemudian itu mengenai komunitas belajar. Ada pertanyaan? Apa yang Bapak Ibu pahami tentang komunitas belajar? Kemudian apa Ibu belum pahami tentang komunitas belajar? Kamu boleh dipahami misalnya apa? Nah itu yang kita bahas hari ini. Pengertian komunitas belajar yaitu sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama, berkolaborasi secara rutin dengan tujuan jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Nah itu kombel. Kombel ini ada kombel tingkat sekolah, kemudian ada kombel antar sekolah. Kalau kita lalu memakai yaitu kelompok kerja guru, itu sudah termasuk kombel, tapi di dalamnya belum ada kegiatan-kegiatan kombel yang dilaksanakan. Kemudian tujuan komunitas belajar yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dengan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Nah itu tujuannya dibuat itu bentuk kombel agar artinya di dalam kombel itu pada tingkat sekolah saling kita berbagi pengalaman, apa kekurangan, apa kelebihan kita, apa praktik baiknya, kemudian dibagikan kepada teman-teman yang sekelompok tersebut. Maksudnya kombel kecil kan per sekolah, kalau kombel besar yaitu antar sekolah. Tuh. Kemudian ada 3 ide besar dalam komunitas belajar pada siswa, yaitu fokus dalam pembelajaran. Jadi begitu kita masuk arah kombel, berarti kita harus fokus di dalam pembelajaran, memberikan materi kepada siswa, kemudian membudayakan kolaborasi dengan tanggung jawab yang kolektif. Jadi kolaborasi di dalam kombel itu harus wajib kita laksanakan dalam kerjasamanya dalam kelompok atau dalam kelompok belajar tersebut dengan kolektif, secara kolektif berarti secara bersama tanggung jawab. Ya, apa yang kekurangan di situ kita berikan solusi kepada teman kita, baru kita berikan dia kesempatan bisa kamu laksanakan atau tidak. Nah itu begitu
kalau di dalam kelompok belajar, saling mengisi kekurangan dan saling memberikan praktik baik kepada teman guru yang lain. Kemudian mekanisme pembentukan kombel. Nah ini nanti KTS yang belajar dalam sekolah. Berarti ada komunitasnya. Kemudian komunitas belajar antar ke sekolah. Berarti komunitas antar sekolah ini hari. Misalnya diadakan di situ kalau komunitas sekolah berarti dia masing-masing dari sekolah yang sekolah atau komunitas sekolah dibawa ke antar sekolah di situ di antar sekolah agar guru-guru lain bisa mengambil praktik baik tersebut bisa dipraktekkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian ada komunitas daring. Tidak perlu ini. Kalau kita sekolah, anggotanya itu guru, kepala sekolah dan warga sekolah. Kalau ini cuma ada terlibatnya. Kita lanjut yang kedua yaitu siklus penyelenggaraan komunitas belajar. Jadi siklusnya itu pertama-tama ada namanya refleksi awal. Jadi kita harus merefleksi dulu apa tindakan apa yang kita harus ambil untuk membuat suatu komunitas. Kemudian ada perencanaan direncanakan apa semua yang disiapkan harus dalam membentuk suatu komunitas. Kemudian ada implementasi. Setelah implementasikan kepada teman-teman semua. Kemudian harus ada evaluasi. Apa tujuan kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan di dalam komunitas tersebut. Kemudian dalam komunitas itu pasti ada tantangannya. Satu, tentang waktu. Bagaimana cara kita mengatur waktu sehingga dalam komunitas itu kita berjalan dengan baik apa yang kita inginkan. Kemudian pandangan berbeda. Pasti dalam suatu kelompok pasti masing-masing guru itu memiliki yang namanya pandangan berbeda. Jadi dalam pandangan berbeda itu artinya kita harus ada nilai di situ, nilai kebersamaan yang kita harus pegang dan nilai gotong royong dan nilai saling menghargai di dalam komunitas. Kemudian hasilnya dari komunitas yaitu bisa memahami kurikulum merdeka, kemudian kreatif dalam mengajar di kelas, kemudian aktif dalam PPN, kemudian mampu melaksanakan waktu atau informasi yang didapatkan hanya 2 sekolah yang membentuk komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, setelah komunitas belajar telah dibentuk, kami ingin bertanya bagaimana komunitas belajar Bapak Ibu di sekolah. Apakah berjalan dengan baik? Komunitas belajar itu jadi kemudian kalau kita ingin membuat webinar di dalam PMM itu asalnya bisa kita buat itu kita lolos ke perencanaan pembelajaran SD, ada di dalam itu topik itu yang penting ada dalam satu sekolah itu ada yang lolos sampai aksi nyatanya itu baru bisa kita mendaftar. Yang itu ada di tadi Pak Wawan SMP 2 itu karena dia sudah ada siswanya yang gurunya yang sudah buat aksi ke SD sampai sehingga dia buat webinar. Jadi kan tadi ini katakan yang paling ini kita aktifkan yang penting komunitas belajar itu sudah terbentuk. Jadi sudah terbentuk tadi sudah dijelaskan ada beberapa yang harus kita laksanakan itu. Yang pertama adalah SK-nya. Nah di sini kemarin saya sudah buat contoh SK komunitas belajar.
SK-nya. Nah di sini di situ ada anggotanya. Nah, di situ ada penanggung jawab, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, kemudian semua guru bisa jadi anggota semua. Jadi itu harus apa namanya yang dibikin yang diupload. Kemudian kita bikin programnya. Apa programnya itu? Program tidak usah saya bacakan programnya, nanti kita kalau nanti bisa di apa namanya kita bikin, nanti saya cari anunya, saya kirim contohnya. Kan kemarin juga itu ada di contoh SK komunitas itu kita kegiatan